Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas tentang pentingnya menutup aurat bagi muslimat remaja sekolah sebagai penguat karakter religius, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu beberapa istilah yang sering kali ditukar artikan, yakni antara kata jilbab, hijab, dan khimar. Pertama, khimar. Khimar bentuk jamak dari khumur dalam bahasa Arab yang artinya penutup kepala, yakni yang sekarang kita kenal dengan kerudung panjang. Kedua, jilbab. Kata jilbab artinya pakaian yang menutupi baju atau pakaian longgar dan kerudung yang dipakai sehingga menutupi pakaian dan kerudungnya. Ketiga, hijab. Kata hijab terambil dari kata hajaba, yakni seorang menutupi sesuatu yang menghalanginya dengan sebuah penutup. Nah, sekarang kita lihat tentang dalil tentang khimar atau kerudung. Kerudung sebagai penutup aurat kaum muslimat, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka. Quran surat An-Nur ayat 31. Maka dari itulah kalimat khumur terambil dari bentuk jamak daripada khimar, artinya penutup kepala wanita atau yang biasa disebut pada umumnya masyarakat sebagai kerudung. Kalimat wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan kerudung ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher, dada, sehingga tidak sedikit pun daripadanya yang terlihat. Nah, demikian ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Lebih jauh beliau menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa menjadi adat kaum jahiliyah, sering para wanita saat itu menutupkan sebagian kerudung ke kepala dan sebagian lagi diulurkan ke punggung, sehingga tampak pangkal lehernya kelihatan, sebagian dadanya juga terlihat. Nah, ini adalah adat yang pada saat itu oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Nah, sekarang kita bahas jilbab dan cadar sebagai penutup aurat, yakni dasar hukumnya atau dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan perempuan-perempuan mukmin agar menurunkan jilbab-jilbab mereka
Makna yudnina alaihinna min jalabihinna, hendaklah perempuan melabuhkan atau menjulurkan jilbab mereka. Jadi jilbab itu dijulurkan dan dilabuhkan sampai menutupi bagian-bagian yang vital. Nah, Allah memerintahkan perempuan mukminat bila mereka keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan agar menutup wajah-wajah dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakkan sebelah mata saja. Nah, ini pendapat dari Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Sirin. Nah, berdasarkan sebab turunnya ayat ini menurut Ibnul Jauzi, agar kaum fasik tidak mau mengganggu perempuan yang keluar rumah di malam hari. Nah, apabila mereka melihat perempuan yang mengenakan kerudung, mereka tidak mau mengganggunya maksudnya. Karena perempuan yang berkerudung itu adalah sebagai ciri perempuan yang sudah merdeka dan belum merdeka. Demikian pula pendapat senada yang dikemukakan oleh Syekh Imam Mustafa Al-Maraghi, yakni mereka meminta Nabi SAW pada saat itu untuk menyuruh perempuan-perempuan yang merdeka tampil berbeda daripada hamba sahaya pada model pakaian. Lalu, apakah kerudung yang suka dipakai perempuan muslimat di sekolah sudah memenuhi syarat sebagai penutup aurat? Jika kerudung yang dikenakan mereka menjulur menutupi bagian dada dan tubuh sehingga tidak terlihat lekuk-lekuk tubuh, sudah mencukupi secara syar'i sebagai penutup aurat. Adapun jika masih terjadi kontroversi penggunaan jilbab ini, ya tidak lepas daripada perbedaan sudut pandang dalam memahami batas aurat yang harus ditutup oleh perempuan. Dalam Islam, batas aurat perempuan diatur ada perbedaan. Nah, sekarang mengenai batas aurat perempuan ada pengecualian, yakni mengecualikan wajah dan tangan keduanya. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat ke-39 tadi yang sudah dibacakan. Makna la yubdina jinatahunna illa zahara minha, artinya janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka selain yang tampak daripadanya. Menurut Ibnu Abbas, yang boleh tampak itu adalah celak mata, ya, kemudian cincin yang dikenakan di jari jemari. Nah, ini hadis riwayat At-Tabari bisa dilihat. Di dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah wajah, celak mata, pacar, cincin. Nah, itu boleh terlihat. Itu yang dinamakan dengan perhiasan yang dikenakan oleh wanita. Aisyah berkata juga gelang dan perhiasan jari. Nah, dari Sa'id sekarang Sa'id bin Jubair dan Atha mengenai firman Allah, wala yubdina zinatahuna illa ma dhahara minha. Beliau berkata wajah dan tangan yang boleh terlihat. Al-Auza'i ketika ditanya tentang ayat tersebut juga ia menjawab dua tangan dan wajah. Ini tercantum dalam hadis riwayat At-Tabari. Pendapat para fuqaha sekarang, kemudian para tabi'in, muhaddisin, ya, mengatakan wajah dan kedua tangan adalah bukan aurat. Maka pendapat ini diperkuat juga oleh diantaranya Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, ya, bisa dilihat dalam buku jilid 1 ayat 121, kemudian Syauqani dalam Nailul Autornya jilid 2 halaman 75, kemudian Ahmad Abdurrahman Al-Bani Al-Fathur Rabbani, ya, jilid 3 89. Lalu sekarang fatwa sahabat demikian pula menegaskan bahwa aurat perempuan yang bukan aurat perempuan adalah wajah dan tangan. Itu menurut Ibnu Abbas berkata wala yubdina zinatahuna illa ma zahara minha, apa yang ada pada tangan dan wajah. Nah, ini juga sebagaimana dikatakan oleh
Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma zuhara minha artinya wajah dan dua tangan. Ibnu Umar juga demikian, perhiasan yang tanpa, yang dimaksudkan perhiasan adalah wajah dan tangan. Demikian ayat-ayat dan hadis, belum lagi fatwa-fatwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in sampai ulama mutaakhirin yang tidak bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semuanya yang kesimpulannya berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 31 adalah wajib menurunkan kerudung kecuali wajah dan tangan perempuan sampai pergelangannya yang boleh terlihat. Demikian pula mazhab mayoritas ulama, diantaranya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Hadis-hadis yang mengecualikan wajah dan kedua tangan yang bukan merupakan aurat merupakan dalil yang dianggap oleh ulama paling kuat. Dapat disimpulkan bahwa khimar, kerudung dan jilbab adalah pakaian perempuan muslim atau muslimat yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan oleh agama untuk menutupnya. Dan tujuan utamanya bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, namun berfungsi menutupi bagian terlarang dari wanita untuk dilihat oleh umum atau aurat, ya. Jadi wanita itu terlarang untuk dilihat auratnya oleh umum guna menjaga kemuliaan, kemaslahatan perempuan dan masyarakat di mana ia berada. Jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan ulama lainnya sepakat bahwa pengecualian wajah dan tangan sampai pergelangan tangan ini tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. Nah, wanita muslimah memakai khimar, kerudung, jilbab, dan hijab merupakan masalah ta'abudi. Masalah ta'abudi yang hukumnya wajib, tidak dapat disangkal. Ya. Kecuali yang tadi yang disebutkan yaitu mengenai hijab yang menutupi bagian hidung, hanya terlihat mata saja, itu banyak dihukumi dengan hukumnya sunnah saja. Al-Quran surat An-Nur ayat 31 tadi memberikan satu penjelasan kepada kita sebagai kaum muslimat, utamanya satu ada perbedaan hijab dan jilbab. Ya. Hijab itu penghalang dari pandangan orang lain, dikhususkan untuk para nabi, istri nabi, ya, yang suka dikenakan sampai batas di bawah mata itu hijab. Sedangkan khimar itu kerudung dan jilbab sekaligus, ya, kerudung yang menutupi dan jilbab itu pakaian longgarnya untuk seluruh mukminat. Hari ini harus dipakai, tidak boleh tidak. Kedua, ya, jilbab yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Kemudian cadar dan disebut istilahnya niqab itu penutup wajah perempuan adalah adat daerah tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mukminat yang sudah baligh untuk mengenakan baik itu khimar, jilbab maupun kalau mampu itu mengenakan penutup muka, ya, yang disebut dengan cadar atau niqab, yang walaupun hukumnya sunnah tapi itu sangat penting. Nah, termasuk para muslimah remaja pada jenjang sekolah menengah, bahkan untuk siswa pada jenjang sekolah dasar di kelas akhir pun terkadang sudah banyak yang memasuki usia baligh. Untuk itu penggunaannya baik khimar, kerudung, atau lebih sempurna lagi jilbab merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Mengapa penggunaan khimar sebagai penguatan karakter religius? Sebab jilbab dan kerudung juga merupakan salah satu identitas bagi perempuan dengan menunjukkan nilai kesopanan, suatu perbuatan yang baik dalam salah satu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah disebut sebagai penguat karakter religius di lingkungan sekolah. Nah, kemudian jilbab merupakan kewajiban. Kemudian khimar, kerudung juga merupakan kewajiban bagi perempuan muslimah dengan maksud menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan dengan memakai pakaian yang longgar yang sudah disyariatkan. Jadi bisa digunakan di sekolah umum ataupun negeri
anak-anak muslimat adalah yang biasa digunakan di sekolah umum itu, yaitu kerudung, khimar, itu bukan jilbab ya, dan bukan juga hijab. Jadi disebut dengan kerudung saja atau khimar. Nah, kalau merujuk kepada pengertian bahwa khimar adalah kerudung yang hanya menutupi bagian dada dan punggung, nah, yang dipakai oleh siswa muslimat di sekolah umumnya masih belum kafah, belum sempurna, masih terbatas menutupi rambut dengan kerudung dan pakaian seragam sekolah yang masih ketat. Sedangkan pakaian yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah jilbab, yakni pakaian longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan menutupi seluruh badan yang memakainya. Sedangkan cadar, niqab, yang merupakan bagian dari hijab dan jilbab, para ulama berpendapat mengenai cadar ini adalah merupakan adat istiadat daerah tertentu. Namun demikian, bangsa Arab sebelum Islam belum mengenakan cadar seperti itu. Jadi ulama Syafi'iyah menghukumi atau memberikan hukum memakai cadar juga merupakan suatu hal yang sunnah, bahkan wajib bagi seorang perempuan muslimat yang di saat tertentu perlu untuk melindungi diri dari gangguan dan fitnah masyarakat sekitar. Jadi wajib juga menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun wajah ini bukan aurat ya, maka jangan ada satu perhiasan pewarna, bedak-bedak yang bisa menjadi keamanan terganggu dan fitnah menyebar di kalangan masyarakat karena penampilan seorang wanita. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau tidak aman, maka membuka wajah sekalipun dengan mengenakan kerudung lalu ditempeli dengan perhiasan-perhiasan lainnya, yaitu bedak, celak, kemudian bibir diwarnain. Nah, itu diharamkan dalam ajaran Islam. Nah, ada pula yang menghukumi cadar ini menjadi sunnah-sunnah saja, sunnah, seperti halnya pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.